Selamat pagi, Pak. Kami dari PR07 ingin mempresentasikan hasil solusi yang telah kami buat dari permasalahan dan atau case yang diberikan oleh Pak Mario. Di sini kami eh, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiaran Cibarani dengan NIM 12S22037 dan PR saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004. Baiklah, kami akan mempresentasikannya. Kita akan beralih ke README terlebih dahulu, yaitu pada tugas kali ini kami diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam sebuah fungsi, di mana kami diberi kebebasan untuk membuat berapa jumlah fungsi yang akan dibuat, yaitu dengan mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, seperti return type atau parameter-parameternya. Kemudian masih sama dengan tugas T04, readme T04 itu kan diminta untuk memecah string. Di sini kemudian di M01 diminta untuk menggabungkan string dengan merubah-rubah posisinya sehingga tercipta hidden message. Di sini kami diperintahkan untuk membuat code yang telah kami susun di M01 ke dalam beberapa fungsi. Kemudian di sini kami juga akan membacakan kriteria video presentasi. Seperti videonya itu harus 1080p dengan 30 fps, minimal 10 menit, suara jernih dan dapat jelas terdengar. Kemudian video ini akan diposting di YouTube dan di-set dengan not for kids dengan visibility unlisted. Kita akan beralih ke code-nya langsung, akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi kan sebelumnya kami udah menyelesaikan yang M01 dengan baik. Kita kan diminta di sini untuk membuat beberapa fungsi dari code si M01 yang telah kami selesaikan. Di sini kami membuat kami memakai include stdio.h, kemudian include stdlib.h dan include string.h. Itu adalah library yang kami gunakan. Nah, kemudian di sini kami menggunakan fungsi void print output, di mana void itu dia tidak menuntut nilai kembalian. Kami menggunakan parameter char output, integer n, dan integer l. Setelah itu, kami menggunakan fungsi print output ini bertugas untuk mencetak string yang sudah diproses dalam bentuk array 2 dimensi dan menggunakan perulangan, di mana perulangan kami itu integer i sama dengan 0. Dan jika i kecil n, maka i increment. Artinya itu jika program udah berjalan sekali, maka i-nya itu akan ditambah 1, begitu seterusnya. Kemudian akan kita printf dengan persenan s dan outputnya akan keluar array dari si i. Setelah itu kami menggunakan masih sama fungsinya, yaitu void. Yang kedua, kami menggunakan void combine string. Namanya juga combine, berarti artinya itu dia menggabungkan setiap string 2 dimensi. Stringnya itu dicetak dengan perulangan integer j sama dengan 0. Dan jika j-nya kurang dari 1, maka sama kayak yang di atas tadi, kurang dari L, maka akan J increment, sama kayak yang tadi. Jika programnya udah berjalan sekali, maka akan ditambah 1, begitu seterusnya. Jika kita memakai perulangan for juga, integer i sama dengan 0, i-nya kecil n, maka i increment. Jika program sudah berjalan sekali, maka akan bertambah 1. Di sini kita memakai if jika j-nya itu strlen. Strlen itu kan untuk mengetahui sebuah karakter, panjang sebuah karakter. Maka di sini kita buat if j kecil dari si strlen tadi, maka outputnya akan mengeluarkan array.
Setelah itu akan kita printf persenan si C, si karakter tadi, dan itu outputnya akan menjadi array I 2 dimensi, I dan J. Akan kita printf, terus kita tambahkan new line. Mungkin bisa dilanjut atau dijelaskan lagi oleh peer saya. Baiklah, untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi void process input, di mana ini adalah inti dari program ini, di mana kami menggunakan fungsi void agar tidak perlu meminta return type-nya. Kami membuat nama fungsinya itu process input, seperti nama fungsi yang kami buat, berarti fungsi ini akan memproses input yang dimasukkan. Kayak di sinilah dia nanti tadi kan udah dipecah-pecah di sini stringnya digabungkan stringnya di combine string, dan outputnya nanti inilah untuk outputnya jika dipanggil di fungsi main. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian proses input. Di sini parameter yang kami gunakan yaitu L dengan tipe data long integer, kemudian input dengan pointer input, yaitu sebenarnya bisa dibuat array, tapi kami buat pointer saja dengan tipe data char, di mana fungsi ini merupakan akan dipanggil nanti di main setelah membaca input dari si pengguna. Fungsi ini akan memproses input dengan cara memotong memotong string menjadi beberapa potongan yang memiliki panjang tertentu. Potongan-potongan ini kemudian akan disimpan dalam array 2 dimensi. Seperti ini, kami mendeklar tadi kan len. Jadi strlen panjang karakter dari si input ini kami simpan dalam variabel len dengan tipe data integer. Kemudian kami buat sebuah kondisi jika variabel len ini lebih dari sama dengan 99, maka len itu akan dikurangi 1 setiap karakternya. Kemudian jika kondisi kedua, kalau misalnya kondisi yang lebih dari 99 ini terpenuhi, maka dia akan kondisi true-nya yaitu dikurang 1, kondisi false-nya itu dikurang 2. Kemudian integer n sama dengan len dibagi L ditambah len modulus dari L tidak sama dengan 0. Maka di sini inilah kondisi yang kami ciptakan agar program ini dapat berjalan. Kemudian kami mendeklar yaitu char output n dengan jumlah array itu 101. Ini merupakan array 2 dimensi. Saya akan menjelaskan lagi di mana potongan-potongan itu kemudian disimpan dalam sebuah array 2 dimensi yang panjang inputnya itu kurang dari 99 karakter seperti yang ini len tadi, karena karakter itu sudah disimpan di dalam len. Kemudian maka akan dikurangi 2 karakter dan 1 karakter kalau misalnya kondisinya itu terpenuhi. Setelah inputnya dipotong-potong, array 2 dimensi ini akan dicetak kembali menggunakan fungsi print output. Yang ini akan dicetak kembali menggunakan fungsi print output. Kemudian digabungkan menjadi sebuah string tunggal yang dicetak menggunakan combine string. Di sini kami menggunakan perulangan dalam memecahnya itu. Memecah stringnya itu menjadi dengan mendeklar J sama dengan 0 dan I sama dengan 0. Ketika I-nya itu kurang dari N, maka ketika I kurang dari N dan ketika J kurang dari L, maka kondisi yang tercipta adalah I dikali L ditambah J itu kurang dari len, yaitu tempat penyimpanan dari si strlen dari si inputnya. Kemudian jika kondisinya true, maka output I dan J akan sama dengan input I dikali L ditambah J. Tapi jika salah, maka jika tidak terpenuhi, maka dia akan ada tanda hash. Kemudian increment J, kemudian output dibuat null, output null,
L itu 0, kemudian J sama dengan 0, dan increment E. Ini tadi, setelah ini semua sudah selesai nanti setelah proses ini stringnya tadi dipecah pada proses input, maka dia akan dijalankan lagi dengan menggunakan print output dengan parameternya itu output N dan L. Kemudian stringnya itu akan digabungkan lagi menjadi string tunggal yaitu output N dan L. Ini dapat dikatakan bahwa pada proses ini disinilah dia hidden message-nya itu tercipta. Kemudian kita akan ke fungsi main-nya langsung, di mana fungsi main-nya itu seperti yang biasa diberikan oleh Pak Mario dengan parameter integer argc, char argv. Kami mengkonversi charnya itu dalam bentuk integer dengan cara menggunakan strtol, di mana sebenarnya strtol ini sama dengan atoy, tapi kami memilih strtol. Long integer L sama dengan strtol dari argv array yang pertama 0 kemudian 10. Inilah kondisi yang kami ciptakan. Kemudian cara kami mendeklar inputnya itu dengan batas 101, di mana kenapa 101? Karena nolnya itu tetap ikut dihitung. Kemudian cara input dengan tipe data karakter itu char. Di sini kami akan meminta inputan dengan membuat fungsi fgets. Fgets itu kan cara membuat fgets kan variabel yang udah di print dibuat ke dalam dengan kemudian batasan array-nya berapa dan std in-nya. Kemudian fungsi proses input akan dipanggil. Di sini yang dipanggil itu proses input saja, karena tadi kan karena di dalam proses input ini udah ada fungsi-fungsi print output dan combine string. Jadi di proses input ini udah digabungkan semua fungsi yang telah kami buat tadi. Jadi pada fungsi main yang dipanggil itu hanya satu fungsi saja, yaitu proses input. Di sini kita akan mencoba merankannya. T, T06, info, T06, inward. Kami mengkompilnya itu sesuai dengan makefile yang dibuat seperti ini. Kita yang pertama berapa? 7 ya? 7, 9, 7, 12. Ini 7. Jaga, sambung, bawa. Akan tercipta seperti ini. Kemudian untuk bagian yang unscaling. C, info, sembilan. Oke. Sesuai seperti yang diminta. DCC ke 0. 6, minum, dan 7 lagi kan? Ini, ya 7. Ya 7. C. Ini 49. 7 ya? 7. Dan 12.
Bagian oh ya, kan 29. Oh iya, itu. Hmm. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Satu. Kami rasa sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih.